Shalom, selamat malam sahabat RPK. Bertemu kembali kita dalam acara Kalam On Air, pembelajaran Alkitab di udara. Malam ini kita akan melanjutkan sampai sudah pada satu ayat sehari seri yang ketiga ya. Sementara kita menunggu rekan saya Bapak Kris yang baru datang ya, sedang siap-siap. Oke, kita mulai. Sahabat RPK, saya sampaikan sebelumnya bahwa selama pembelajaran kita sahabat RPK bisa berpartisipasi melalui telepon. Nanti telepon 15 menit terakhir, tapi dari selama pembelajaran bisa kirim komentar melalui SMS atau WhatsApp, baik itu pertanyaan atau apapun itu, tapi sebaiknya tentang tema kita malam ini di 0815 1800 444 0815 1800 444 SMS atau WhatsApp, dan nanti 15 menit terakhir kita buka telepon interaktif di 021 8000 444. Juga saya menyapa sahabat RPK yang monitor melalui YouTube streaming. Selamat malam, shalom, sampai selamat berjumpa. Kalau mau kirim SMS atau WhatsApp, sahabat RPK yang monitor melalui YouTube streaming, silakan kirim melalui live chat dan kami akan bacakan nanti. Nanti 15 menit terakhir kami pakai untuk membaca SMS WhatsApp yang masuk, dan terima telepon interaktif di 021 8000 444 021 8000 444 ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu. Tetap temanya satu ayat sehari, yaitu dalam bagian dari 7 ayat yang mengubahkan. Minggu lalu kita sudah sampai seri yang kedua, dan hari ini kita sampai pada seri yang ketiga. Ya, malam ini kita akan belajar satu ayat sehari, dan seminggu berarti 7 ayat ya. Tema malam ini adalah penyangkalan keesaan Allah. Penyangkalan keesaan Allah. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah yang kukenal. Minggu lalu kita belajar itu ya, Allah yang kukenal dari Markus 12 ayat 29, Yohanes 4 ayat 24 dan selanjutnya. Kesimpulan kita, Allah yang kita kenal itu Allah yang Esa. Allah yang Esa yang datang ke dunia mengambil rupa manusia. Ya, dia datang ke dunia, itu Allah yang kita kenal. Kalau Allah yang tidak bisa datang ke dunia, yang kerjanya hanya ya entah nongkrong di satu tempat, gak kemana-mana, itu bukan Allah yang kami kenal, bukan Allah yang kita kenal. Mungkin ada orang agama lain mempunyai Allah yang tidak pernah datang ke dunia, itu bukan Allah yang kita kenal. Jadi itu yang kita belajar dari minggu lalu. Allah yang ku kenal itu adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa, Allah yang Esa itu roh. Ya, kita sudah belajar, roh itu tidak kelihatan, dan dia datang ke dunia mengambil rupa manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, dia menjadi nyata dalam rupa manusia, dan tujuannya ia ingin semua orang diselamatkan. Nah, fakta yang sudah kita buka dari ayat-ayat Alkitab pada minggu lalu, itu kita lanjutkan hari ini dengan tema penyangkalan keesaan Allah. Bahwa Allah yang Esa, yang sudah kita temukan ayat-ayatnya di Alkitab, ternyata disangkal oleh banyak orang. Banyak orang, yang saya katakan banyak orang ini, kita bukan bicara orang Kristen aja ya. Maksudnya bukan hanya bicara orang yang non-Kristen. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang menyangkal keesaan Allah. Kita akan belajar malam ini, penyangkalan keesaan Allah. Ya, selamat malam Pak Kris, silakan langsung duduk. Selamat malam. Oke, sambil lanjut ya. Jadi malam ini kita akan belajar penyangkalan keesaan Allah. Minggu lalu kita sudah tahu bahwa Allah itu Esa. Allah yang Esa itu roh. Dia datang ke dunia mengambil rupa manusia, manusia Kristus Yesus. Ya, dia untuk disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik surga. Tujuan Allah datang ke dunia pertama untuk menjadi teladan bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah, kemudian untuk menebus manusia, menghapus dosa manusia, dan untuk membawa kita ke surga. Nah, Allah yang Esa ini ternyata disangkal oleh banyak pihak ya, bukan hanya orang-orang non-Kristen, bahkan banyak disangkal oleh orang Kristen sendiri yang beraliran teologia ya. Teologia kalau kita bicara teologia di sini, kita batasi bahwa doktrin yang non-alkitabiah ya. Orang doktrinal yang non-alkitabiah, mereka menyangkal keesaan Allah, dan kita belajar malam ini bagaimana cara mereka menyangkalnya. Kita tahu, kita ulang sedikit ya, bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang diilhamkan oleh Allah. Alkitab tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Alkitab itu sudah lengkap dan sempurna, dan semua yang Allah mau kita tahu, semua yang Allah perkenalkan tentang dirinya sudah ada tertulis di Alkitab. Semua yang penting menurut Allah untuk kita ketahui ada tertulis di Alkitab. Jadi kalau nggak tertulis di Alkitab, mungkin nggak penting. Iya betul. Mungkin salah. Betul. Ya, atau mungkin malah menyesatkan. Tuhan tahu kalau ini disampaikan, ini akan menyesatkan sehingga Tuhan tidak tulis di Alkitab. Tetapi orang-orang teologial doktrinal ini, nah mereka suka untuk membuat definisi-definisi sendiri yang tidak ada di Alkitab. Saya menambahkan sedikit Pak Salomo. Jadi sesuatu yang di luar Alkitab itu tidak selalu berguna. Ya.
apa yang ditulis di Alkitab itu sudah cukup Sudah untuk cukup, sudah membuat kita membangun hidup kita, Iya. hidup dalam kebenaran dan Yes. melihat kebenaran itu seperti apa. Iya. Kebenaran itu pasti memerdekakan dan membawa sukacita damai sejahtera. Amin. Iya gak? Ya. Jadi yang tertulis di Alkitab itu semua yang penting menurut Tuhan ya, bukan Ya, menurut ya, kita. betul. Sudah ada tertulis di Alkitab. Itu Ya. slogan kita selalu ini. Alkitab ada 4 slogan kita ini ya. Satu-satunya kebenaran, tidak berubah, lengkap dan sempurna, dan sudah ada tertulis. Baik, kita masuk pelajaran kita pada hari ini, 1 ayat sehari tentang ya. Ini tema kita malam ini adalah penyangkalan keesaan Allah. Ayat yang pertama ada dari Kejadian 1 ayat 26. Kita ada 7 ayat yang kita pakai untuk membahas tentang penyangkalan keesaan Allah. Ini pasti kita sangat familiar, terutama sahabat RPK yang suka ke gereja, suka dengar-dengar di YouTube atau di mana, itu sering kita dengar penyangkalan keesaan Allah. Walaupun sebetulnya kita terlalu ini ya mengatakan penyangkalan keesaan Allah. Tapi faktanya begitu. Mereka menyangkal keesaan Allah. Sudah jelas minggu lalu kita belajar bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang dalam Markus 12 ayat 29 dan Ulangan 6 ayat 4. Betul. Allah kita Esa. Nah, Esa ini yang diacak-acak sama orang-orang yang menyangkal keesaan Allah. Ya. Ya. Kita buka dari ayat penyangkalan mereka pertama. Selain dari Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, ya Tuhan itu Esa. Tapi Esa itu Ehad. Ehad itu bukan satu, tapi sekumpulan katanya. Ya. Nah, udah pandai-pandai sendiri. Kita bahas sekarang. Apakah betul yang mereka katakan atau Alkitab tidak mengatakan demikian? Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 26. Ini ayat yang sering dipakai untuk membuktikan kata mereka bahwa Allah itu bukan Esa. Kalaupun Esa itu ya ada berapa hipostasis, udah macam-macam lah, ada berapa Ya. pribadi segala. Nah, ini kita bahas sekarang. Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 26. Bro Chris, tolong bacakan Kejadian 1 ayat 26. Saya baca ya. Ini ayat untuk hari Jumat minggu lalu ya. Iya. Jadi tiap ayat, Jumat 1 hari 1 ayat, Sabtu 1 ayat, Ya. Minggu 1 ayat, begitu selanjutnya. Dari Jumat yang lalu Jumat berakhir lalu. di hari ini ya Pak ya. Yes, Oke, silakan, saya Bro. baca Kejadian Ya. 1 ayat 26. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Jadi ini kata di sini ada berfirmanlah Allah, baiklah kita. Tuh katanya. Berarti Allah yang Esa itu kita. Iya. Kita itu kata ganti orang pertama jamak. Ya, Lebih dari 1. Iya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, Iya. bisa 15, bisa 200. Itu prinsipnya kita. lebih dari satu. lah, Lebih ya. dari 1. Kalau bicara kita itu lebih dari Jamak, 1. ya. Jamak. Tapi jangan dibatasi 2. Ya. Jangan dibatasi cuma 3. Ya. Karena nggak ada di kamus manapun kita itu 3, enggak. Ya. Ya. Kita itu jamak. Oke, kita pegang sampai situ. Dia bilang di ayat 26 itu lihat tuh. Baiklah kita, berarti Allah itu bukan satu. Ya. Ada berapa pribadi ya, yang menurut mereka. Tapi lucu. Kita nggak usah pergi ke ayat-ayat atau pasal-pasal berikutnya. Kita baca ayat 27. Dikatakan di sini, saya baca ya. Ya, boleh gantian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Iya. Kalau memang kita itu kata ganti orang pertama untuk menggambarkan Allah yang plural, Allah yang jamak, Allah yang beberapa, maka ayat 27 mesti menulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar mereka. Ya kan? betul. Kenapa di sini menurut gambarnya? Sedangkan gambarnya itu kata ganti orang ketiga tunggal. Tunggal, iya. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya, satu. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Kalau Allah itu jamak, menurut gambar mereka. Menurut gambar Allah diciptakan mereka, dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya, diciptakan mereka. Nggak ada, di sini katakan nya. Ya. Nya itu kata ganti orang ketiga Tunggal. ya. Ya. Kalau orang kedua kan kamu ya gitu Ya. ya. Oke. Jadi kita sudah bisa bantah bahwa Kejadian 1 ayat 26 kata kita di situ bukan mengatakan bahwa Allah itu tidak esa, bahwa Allah itu esa tapi esa artinya plural, artinya banyak atau jamak, lebih dari satu. Tidak begitu. Iya. Kita sudah buktikan. Nggak usah jauh-jauh lah, kita membahas dengan Alkitab saja. Alkitab Iya. sudah luar biasa. Nggak usah pakai buku-buku KBBI atau buku-buku Langsung tafsiran. aja di ayat di bawahnya ya, Pak. Ayat Langsung bawah kelihatan. udah langsung kelihatan, nggak usah kemana-mana. Makanya saya percaya sekali bahwa Alkitab itu sudah lengkap. Itu Ya. yang pertama. Ya. Ya. Lalu yang kedua, ini alasan mereka mengatakan bahwa Esa itu Ehad. Ehad itu sekumpulan, bukan satu, bukan satu-satunya, tapi ada beberapa. Ya. Nah, ini ada ayat lagi yang mereka pakai dalam Kejadian 2 ayat 24. Tuhan berkata, silakan Bro, Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 ya, Ya. saya baca sebentar. Ya. Kejadian 2 ayat 24. Ya. Ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, di sini kata mereka ya, di teks aslinya itu menjadi satu daging itu echad. Berarti kan tuh lihat tuh, asalnya dari dua menjadi satu. Berarti echad itu bukan tunggal, Ya. tapi Lebih dari satu. Ya, beberapa. Ya. Ya, jadi Kejadian 2 ayat 24 itu dikatakan sehingga keduanya menjadi satu daging. Tuh, dipakai kata echad katanya. Ya. Satu daging itu pakai kata echad. Berarti kan itu dari laki-laki dan perempuan. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Berarti laki-laki dan istrinya ada dua tadinya menjadi satu. Aduh, saya bilang kok repot banget gitu ya. Ya memang ya di sini echad itu ya satu daging ya satu. Setelah mereka berjadu bersatu menjadi satu. Tapi bukan selalu asalnya dari dua, enggak. Ya. Enggak begitu ya. Nah, ini ayat yang sering dipakai untuk menyangkal keesaan Allah. Ya. Menyangkal keesaan Allah artinya begini. Mereka mengakui Allah itu esa. Tapi esa itu bukan satu-satunya, bukan tunggal, tapi beberapa. Ya. Nah, itu teologis ya. Teologi yang sudah berkembang sampai saat ini, dan teologi ini kelihatan mulai goyang ya. Ya. Karena ketika digugat atau ditanya, nggak ada dasar di Alkitab. Iya. Di Alkitab tetap semua mengatakan bahwa Allah itu esa. Betul, Allah itu memang esa. Tapi kalau yang tadi itu yang Bapak jelaskan, memang kadang penjelasannya jadi ruwet, Pak. Iya. Jadi karena nggak ada yang sama gitu loh. Jadi karena ya itu tadi Pak, jadi dibuat-buat jadi ruwet sendiri akhirnya. Iya, saya pernah ketemu beberapa teolog yang mengandalkan bahwa esa itu bukan satu-satunya tapi beberapa. Ketika saya suruh uraikan, dia muter kemana-mana, akhirnya bingung sendiri. Iya. Akhirnya itu di luar jangkauan pikiran manusia, itu kita terima dengan iman saja. Saya bilang ya udah nggak usah dari awal ngomong gitu, saya nggak capek dengerin Iya, kan. Kalau mau dengerin kan saya pikir dia punya dasar gitu. Saya mau lihat ayat mana yang dia pakai. Iya. Sementara sejauh ini kami berdua, kami dari Kalam mempelajari bahwa Alkitab mengatakan Allah itu esa. Iya. Esa itu bukan memang kalau satu kurang tepat juga. Esa itu satu-satunya Iya, betul. Ya, tapi bukannya Enggak. beberapa. Benar. Itu. Oke. Nah, Kejadian 2 ayat 24 mengatakan keduanya menjadi satu daging. Masa disamakan keberadaan Allah dengan seorang laki-laki yang meninggal ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu lihat. Jadi mereka ini nggak tahu ya, mau belajar bahasa tapi cuma tahu satu detik satu kata, Iya. bukan menguasai bahasa dengan sebenarnya. Karena kalau memang demikian, nggak mungkin LAI menerjemahkan esa. Iya. Pasti LAI menerjemahkan esa tapi beberapa gitu dong Iya. sekalian kan. Tapi nggak pernah LAI menerjemahkan begitu. Dan bahasa Inggris pun mengatakan the God is one. Iya. Ya, oke. Udah 2 ayat kita udah bahas ya. Itu sudah bukti orang-orang yang menyangkal keesaan Allah. Yes. Ya. Lalu ada lagi nih di Yeskiel 37 ayat 17. Ini saya baca Pak. Ya, silakan. Yeskiel 37 ayat 17 ya, ini hampir mirip dengan yang Iya. sebelumnya. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Nah, ini ayat dipakai untuk menganalogikan Allah. Allah dianalogikan dengan papan. Ya. Nah, ini saya nggak ngerti dia, udah terlalu berani ya. Nah, ini juga memang lihat ini kalau dilihat di bahasa aslinya itu pakai echad. Jadi echad itu sama dengan esa. Ini lihat tuh. Dua papan loh. Dua papan menjadi satu. Iya. Menjadi echad. Iya. Allah pun demikian satunya. Ini 2 papan. Kalau nanti ada 5 papan, Nah. oh nggak 5, hanya batas 3, nggak sampai 5. Iya. Kan jadi ngaco kan. Ini 2 loh, bukan 3. Jadi bilang echad itu lebih dari 1. Iya. Tapi maksimal 3. Padahal kalau lebih dari 1 bisa 200 pun lebih dari 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah ayat yang dipakai juga Yeskiel 37 ayat 17 bahwa kata echad itu bukan berarti satu-satunya, tapi beberapa. Oke. Beberapa yang menjadi satu. 2 papan yang disatukan. Iya. Seperti itu. Itu yang dipakai sebagai dasar mereka untuk menyangkal keesaan Allah bahwa Iya. Allah esa itu bukan Allah yang satu-satunya. Iya. Tapi sebetulnya ada beberapa bersatu menjadi satu. Iya. Ya, ada yang tua, kemudian ada yang muda sedikit, kemudian ada yang burung. Aduh, ini betul-betul kalau menurut saya ini penghujatan yang luar biasa terhadap kekristenan ya. Ini sudah membawa kita kepada zaman pagan. Ya. Padahal- Jadi malah jadi aneh. Jadi aneh ya. Jadi ruwet dah. Dan sejauh ini belum ada yang mampu menerangkan dengan gamblang yang didukung dengan ayat Alkitab yang mengatakan seperti itu. Ya. Ya, selalu buntu dan akhirnya sudah diimani saja. Ya, kalau kita nggak begitu. Kita lihat apa tertulis di Alkitab, itu yang benar. Ya. Kalau ada yang berbenturan antara yang tertulis di Alkitab sama kata teolog, tentunya yang salah teolog. Lebih Tapi baik Alkitab kita memilih apa yang tertulis di Alkitab. Yes. Kalau saya sih berpikir bisa begitu. Pak. dipertanggungjawabkan ya. Oke, ini kita sampai pada yang hari Minggu ya. Yeskiel 37 ayat 17. Ya, betul. Dari judul tema kita malam ini, penyangkalan keesaan Allah. Lalu berikutnya. Ya.
Dalam Matius 28 ayat 19, ini juga dipakai untuk menyatakan Allah itu Esa, tapi Esa itu bukan satu-satunya. Nah. Bukan tunggal, tapi jamak. Ya. Ya. Ini Matius 28 ayat 19, silakan Bro. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuh, lihat ada berapa tuh? Orang lihat bilangnya langsung, ada 3. Ada 3 katanya. Ini lihat nih, Ehad itu 3 katanya. Ya. Tadi 2, 3. Iya. Jadi bingung kan? Iya, Tadi papannya 2 loh, bukan 3 papan jadi Ya, 1. betul. Terus suami laki-laki dan istrinya, Iya. bukan poligami laki-laki Iya. dan 2 istri, nggak begitu, Iya. menjadi 1. Betul. Jadi nggak begitu. Nah, ini ayat-ayat ini kalau dirangkum untuk menyangkal keesaan Allah, bahwa Allah itu Esa, itu bukan satu-satunya, tapi ada beberapa nggak nyambung kalau Benar. saya bilang ya. Di sini kalau kita lihat lah ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Ini perintah dari Tuhan Yesus. Iya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, betul. Perintah ini langsung diberikan kepada para rasul. Betul. Tetapi kalau kita lihat, boleh kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 Nah, ini ayat 38. Ini mulai seru nih, Pak. Nah, kita lihat apakah pernah para rasul membaptiskan dengan nama-nama seperti ini, atau para rasul membaptiskan dengan nama siapa? Iya. Sehingga kita akan tahu bahwa nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itulah yang disebutkan oleh para Iya. rasul ketika mereka membaptis. Coba Bro tolong bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ayat 38 ya. Iya. Saya baca ya. Ini Silakan. saya ulang. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Yes, itu kalau di kelas kita suruh ulang itu. Iya. Maka kamu, bukan engkau loh. Maaf salah, saya ulang. Ya, harus ulang dari Harus mulai. saya ulang ya. Itu hukumnya, ayo. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini Rasul Petrus langsung menerima perintah, instruksi dari Tuhan Yesus, Ya. baptislah mereka dalam nama Bapa Ya. dan Anak dan Roh Kudus. Betul. Rasul Petrus nggak pernah punya penyakit telinga. Iya. Rasul Petrus bukan pembangkang terhadap Iya. Tuhan Yesus. Iya. Kenapa dia membaptis dalam nama Yesus Kristus? Kenapa nggak membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Ya. Kudus? Kenapa begitu, Bro? Karena sebenarnya Yesus itu adalah yang gelar yang tadi itu ada di dalam Yesus semua. Jadi artinya Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu semua bukan nama, Iya. tetapi predikat atau gelar. Iya. Dan nama satu-satunya hanya Yesus. Yesus. Sehingga Petrus ketika membaptis orang, dia katakan masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Iya. Di dalam nama itulah terkandung semua predikat-predikat yang tadi kita sebut, Pak. Iya, mau dibilang Bapa, Anak, Roh Kudus, El Shaddai, El Roy, Iya. El Gibor, El Elyon, Yehova Rafa, Iya. Yehova Jireh, Yehova Makades, Yehova Sitkenu, dan lain sebagainya. Itu semua melembaga di dalam Yesus Kristus. Yes. Ayatnya di mana, Bro? Kolose 1 ayat 19. Tolong bacakan, Bro. Masa Kolose nggak ingat 1. itu? Kita udah ayat kursi kita tuh. Kolose 1 ayat 19 mengatakan Sebentar. segala kepenuhan. Nah, saya juga nggak hafal banget, tapi Kolose 1 ayat 19. ayat 19. Iya. Sekalian sahabat RPK juga buka ya. Iya. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Iya, di Saya dalam- baca ya. Iya, di dalam Yesus. Ya, di dalam Dia. Jadi segala kepenuhan kealahan, apapun Ya. yang mau kita sebut tentang Allah, itu Ya. melembaga di dalam Yesus. Saya tambahkan satu ayat di Ya. berikutnya, Pak. Ya. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Jadi menjelaskan bahwa Dia itu adalah Yesus. Yesus. Ya. Maka dari itu Yesus itu adalah Allah. Ya, oke. Jadi dia menjadi Allah. Dia memang adalah Allah itu sendiri. Ya. Tanpa perlu dia bilang akulah Tuhan, sembahlah aku, Pak. Ini lebih berbobot perkataannya ini. itu lucu, pertanyaan lucu tuh. Itu Nanti. diktator kalau orang Udah minta kita- disembah-sembah terus. Pernah kita bahas Aduh, ini saya jadi dalam gimana apa, gitu. menjawab pertanyaan kekristenan ada di kalau sahabat mau RPK mau dengar itu ada di Spotify Serambi Salomo ya, kita udah Iya. bahas itu. Jadi ini memang di sini satu ayat ya, Kisah Para Rasul 2:38. Apakah cuma sekali para rasul membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Oh, lebih dari satu kali, Pak. Coba, Bro, buka Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Kisah Sebentar. Para Rasul 19 ayat 5.
Kisah Para Rasul 19 ayat 5 ya. Kita buka nih sahabat RP, kita buka nih Kisah Para Rasul 19 ayat yang kelima. Kita buka sekarang. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa para rasul mendengar langsung dari Tuhan Yesus dan mereka taat kepada Tuhan Yesus, tidak suka menambah-nambahin ayat, tidak suka mengarang-arang, dia berani mengatakan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Ya. Sesederhana itu. Ya. Kita nggak usah cari-cari di buku-buku lain, tapi kita hanya dari ayat ke ayat ke ayat, dan begitulah cara kita belajar. Dan kecil sekali kemungkinannya jika murid yang diajarkan oleh Yesus itu salah nangkep, Pak. Jadi harusnya kita yang hidup di zaman modern ini, kita yang harus lebih rendah hati lah. Rasul itu nggak akan salah lah. Mereka bisa bertanya jawab dengan gurunya langsung. Kan tanya jawab gitu kan. Mungkin di kelas tuh ada debat-debat, masa sih begitu? Iya. Oke. Jadi sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Matius 28 ayat 19 itu adalah predikat dalam nama Bapa. Kenapa gini? Kenapa saya berani katakan itu bukan nama tapi predikat? Karena begini. Kalau nama Pak Chris Chris. Kalau nama dia saja. Namanya Chris ya. Kalau dalam bahasa Inggris dia ke Amerika dipanggil orang, "Hey Mr. Chris," tetap Chris bilang. Ya. Ketika dia pergi ke Afrika tetap nggak tahu Bapak bilang, "Hey Chris," gitu kan. Ke Jogja tetap Chris juga. Ke Papua Chris, ke Batak Chris juga. Kalau ke Belanda meneer Chris. Oh, hatet met. Seperti orang yang namanya Nur. Di Indonesia namanya Nur. Apakah dia pergi ke Surabaya namanya jadi Sinar? Berubah? Enggak, tetap. Nah, kalau nama dalam bahasa apapun tetap sama. Yesus dalam bahasa apapun, kalaupun ada dialek berubah tapi tetap Yesus. Tetap intinya Yesus. Tetapi kalau kita bicara Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Batak disebut Amanamina di Wonogijang, Bapak. Nah itu saya nggak ngerti, Pak. Itu. Jadi bahasa Inggris, Bapak, Father. Berarti itu bukan nama. Betul. Itu predikat kok. Anak, Son. Roh Kudus, Holy Spirit. Berarti itu kan semua predikat, karena dalam lain bahasa disebutkan dengan kata yang berbeda. Itu betul. Namanya predikat atau sebutan, bukan nama. Kalau nama mau dalam bahasa apapun tetap sama, itulah nama. Nama saya Salomo, apakah dalam bahasa Arab jadi Sulaiman? Enggak. Saya di Arab tetap dipanggil Salomo. Walaupun bahasa Arab mungkin dikalkan Sulaiman, tapi saya di Arab tetap dipanggil Salomo. Dipanggil Sulaiman saya nggak mau nengok. Ya kan? Itu baru nama, itu artinya nama. Mau saya ke tanah Batak, saya mau ke Papua, saya mau ke Afrika, saya mau ke Cina, mau kemana pun tetap Salomo. Tapi kalau saya ke Jepang itu berubah, bro. Saromo. Karena mereka nggak bisa menyebutkan L. Jadi Salomo. Tapi nggak apa-apa, tetap Salomo maksudnya. Nggak berubah jadi yang lain. Nggak jadi Sulaiman atau Solomon, nggak jadi begitu. Bahasa Inggris Solomon ya. Tapi nama saya Salomo tetap Salomo. Jadi itulah kita harus bedakan mana itu nama, mana itu predikat. Sebutan itu diberikan, disematkan kepada satu pribadi. Sebutannya bisa beberapa. Saya Salomo Manurung sebagai sekarang malam ini penyiar RPK. Tadi siang di kantor saya sebagai pengacara. Di rumah saya bapaknya anak-anak. Papa dipanggilnya. Dipanggil Papa. Jadi sebutan untuk saya ini banyak. Nama saya cuma satu, Salomo. Oke, tadi Matius 28 ayat 19 sebagai ayat yang keempat ya untuk hari Senin kita sudah bahas. Lalu untuk hari Selasa, minggu lalu kan kita harus belajar untuk hari Selasa itu 1 Yohanes 5 ayat 7. Untuk kemarin dulu ya, 2 hari yang lalu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, ini sering dipakai sebagai dasar bahwa Allah itu bukan Esa. Allah itu Esa, tapi Esa itu bukan tunggal, tetapi beberapa. Karena ini salah satu ayat yang dipakai membuktikan bahwa Allah itu ada beberapa. Beberapa entah apalah, mau beberapa hipostasis, mau beberapa pribadi atau mau beberapa, terserah suka-suka. Tapi kami percaya Allah itu Esa, dan Esa itu satu-satunya, satu pribadi. Silakan bro, 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Berkata demikian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Amin. Semua ayat yang tertulis di Alkitab tidak ada yang salah, saya percaya. Terjemahannya pun tidak ada yang salah.
Benar. Yang suka salah siapa? Kita yang sok Yang tahu. ya, Yang kita suka pakai seperti kata Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 1-3 ya. Iya. Karena kita nggak ngerti, kita mendirikan kebenaran kita sendiri sehingga kita tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini kita lihat ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kalau ditambah sama ayat 8-nya, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Nah, ini ayat tidak salah. Saya pernah berdebat sama S2 teologi ya. Teolog, ya, dia sekolah teolog S2. Dia katanya mau meluruskan saya yang sudah tersesat. Kami berdebat, bukan berdebat ya, Berdiskusi di Zoom mungkin. dengan disaksikan banyak teman-teman yang lain. Ya. Nah, dia taruh ayat ini. Dia tampilkan di layar. Terus saya bilang, "Bro, itu ayat ada yang kamu hilangkan loh." "Enggak, tertulis begitu," katanya. "Coba perhatikan lagi." "Iya, coba lihat tuh." Coba saya bilang, "Kamu punya Alkitab elektronik?" "Punya di tangan saya." "Alkitab manual punya?" "Punya, saya juga punya." Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Bagaimana tertulis? Betul kan dia bacakan? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya bilang, "Stop dulu. Antara kesaksian dan di dalam ada tanda apa?" Saya bilang. Nah, banyak orang nggak ngeh. Nah, nggak ngeh. Dia bilang, "Loh, emang apa salahnya tanda itu? Kan nggak ada ngaruh." Saya bilang, "Waduh, bro, kalau baca Alkitab, lihat di halaman paling depan, saya lupa depan atau paling belakang. Ya. Ada diterangkan apa arti tanda-tanda Ya. itu. Apa arti tanda-tanda baca itu. Benar. Di situ dituliskan bahwa tanda ini, kurung seperti kurung kotak itu Ya. ya, sebelum kata di dalam sorga, sampai itu di awalnya, kemudian ditutupnya setelah kesaksian di bumi di ayat 8, Ya. kurung penutup. Ya, berarti itu satu keterangan. tuh. Satu phrase, satu Ya. bagian kalimat itu sebetulnya tidak terdapat dalam teks Benar. Alkitab yang lebih tua, yang lebih lama ya. Tetapi karena perkembangan teologi ya, oleh LAI dimasukkan. Iya. Tapi dikasih tanda kurung untuk membatasi bahwa ini dalam teks asli tidak tertulis. Iya. Yang lucunya lagi, saya baru dengar debat kemarin dan itu saya lupa siapa namanya itu ya. Dia menyerang ini, dia bilang, "Ini kata pendeta ini ayat palsu." Wah, itu pendeta ngaco tuh. Nggak ada ayat yang palsu di Alkitab. Nggak ada dong. Dia bilang ini ayat palsu. Tuh, Alkitab ada ayat palsu yang salah katanya. Berarti Alkitab sudah dikoreksi, ada yang palsu. Saya bilang nih pendeta mancing-mancing orang, udah tahu mereka selalu mengatakan Alkitab palsu. Dibawa lagi ke situ. Saya jadi ingat, aduh ini bukannya menyejukkan kalau ini pendeta bakal bikin orang marah ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat dalam kurung itu ya, kalau kurung itu dihilangkan, itulah teks asli. Sehingga berbunyinya menjadi gimana bro kalau yang dalam kurung dihilangkan? Jika dihilangkan ya, Iya. saya baca dari awal ya, Iya. tadi ya 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Iya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah itu dalam kurung. Kalau kurungnya dihilangkan, Kalau maksudnya tidak Iya. tidak ada. 7 dan 8 coba, 7 dan- tanpa yang dalam kurung. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini berbicara roh dan air dan darah. Iya, Bukan berbicara 3 pribadi. iya, Nah, ini yang mesti kita pelajari dengan benar, bahwa tanda kurung itu artinya, ini sebelum ini ada LAI nih. Kalau Iya. nggak percaya mungkin tanyalah minggu depan sama orang LAI, apa itu arti tanda kurung Iya. kotak itu? betul. Itu keterangan tambahan sih Ya, sebenarnya. sebetulnya itu karena perkembangan teologis, Perkembangan, tapi diakomodir oleh LAI, Iya, sehingga itu tertulis di situ. Benar. Tapi itu pendeta yang di YouTube tuh saya bilang ngaco, mengatakan itu ayat palsu. mana ada ya Ngawur palsu. itu. Saya kalau ketemu itu pendeta saya mau bilang, aduh, pengen saya cubit pipinya. Kamu ini bikin gemes aja. Nggak boleh cubit pipi pendeta ya. Dosa kita, bersalah kita. Oke. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu tidak mengatakan bahwa Esa itu bukan satu-satunya, tapi ada beberapa. Ya. Tidak juga. Inilah ayat-ayat penyangkalan terhadap keesaan Allah. Sudah 5 kita bahas ya, Ya. sampai 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. Berikutnya lagi bro, ini udah masuk kepada ayat yang hari Rabu ya, Ya, berarti yang ke-6 ya. benar, Yang benar. ke-6 nih, ayat ke-6. Sahabat RPK sudah baca pasti ya. Sudah baca, kalau sudah hafal bagus. Karena ini ayat ini akan sangat, makanya Ini juga, tema iya. kita hari ini kan 7 ayat yang mengubahkan. Iya, Setelah kita baca 7 ayat yang kita pelajari hari ini, pasti mengubahkan paradigma Iya. pikiran kita yang selama ini terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak ada tertulis di Alkitab. Iya. Ya, baik kita bacakan. Silakan bro, Lukas 3 Lukas 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin.
Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus baru dibaptis, kemudian dia keluar dari air, lalu turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dikatakan pada saat peristiwa ini 3 pribadi Allah itu muncul bersamaan. Itu baca ayatnya betul kan? Ya. Saya bilang saya tuh senang matematik, bro. Ya. Saya dulu kuliah tingkat 1 matematik saya 10 di papan pengumuman. Oh. Paling tinggi 10 bukan 100. Kalau 100 saya dapat 10 mah rendah. Paling tinggi 10 ya. Iya betul. Saya dapat 10, 2 digit. Ya. Itu saya benar-benar saya suka matematika. Ya. Ya. Saya pelajari ayat ini terus saya hitung. Ya. Kita hitung nih. Kita hitung cara ini aja lah, nggak usah pakai pikiran macam-macam. Pakai yang gampang, ya. coba. Lukas 3 ayat 22. Kalau kita lihat sini ya. Ya. Lukas 3 ayat 22. Ayat 22. Ya, lengkapnya itu kan berbunyi begini ayatnya. Dari ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Oke, Roh Kudus ya. Ya. 1 ya. Kalau kita hitung-hitung nih ya, Roh Kudus itu yang pertama ya. Dalam rupa burung merpati. Oke, Roh Kudus ya ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Nah, siapa yang bicara dari langit? Bapa. Ya. 2. Udah ya. Jadi Roh Kudus Bapa. Terdengar suara dari langit katanya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kepada siapa perkataan ini diberikan? Kepada Tuhan Yesus. Ya. Berarti udah 3 nih ya. Ya. Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus. Mana? Nah, apa? Engkaulah anak yang kukasihi itu kan firman Tuhan kan? Iya. Firman kan? Betul. Katanya firman udah jadi manusia. Kok masih ada firman? No. Nah, kalau kita hitung pribadi-pribadi, ada pribadi Bapa, ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi anak, ada pribadi firman. Jadi 4 di sini bukan 3, bingung lagi dia. Duh, kok jadi 4 ya? Nah, udahlah, jangan mengkuantifisir Allah, saya bilang. Iya. Nanti kamu akan bingung sendiri. Iya. Karena kita udah teliti dari Kejadian sampai Wahyu. Coba kita membikin definisi sendiri, akan bingung. Benar. Sudah apa yang ada tertulis di Alkitab, bahwa peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptiskan itu dan dia keluar dari air, itu bukan ada 3 pribadi. Kalau dihitung ada 4 pribadi. Jadi kita itu bisa 4, Iya. bisa 5, bisa 6, bisa 7 ya. Jadi kalau jamak itu bukan terbatas 1, 2 atau 3. Maaf, 1 enggak, 1 enggak. 2 atau 3, titik enggak. Bisa 4, bisa 5. Ya. Nah, ini kita buktikan. Jadi bukan 3 pribadi, sini ada 4 pribadi. Ya, jadi oke, ayat itu tidak bisa dipakai untuk menyangkal keesaan Allah. Ya. Padahal itu sering digunakan oleh orang-orang teologikal untuk menyangkal keesaan Allah yang artinya adalah satu-satunya. Dia mengatakan esa itu artinya beberapa. Ya. Itu ya. Ada mau pendapat dari sini, bro? Tuhan Yesus dibaptis ini? Enggak, kita lanjutkan dulu, Pak. Lanjutkan dulu, Ini baik. seru, Pak. Itu ayat yang ke-6 untuk hari Rabu. Lalu ayat untuk hari ini, sebenarnya sahabat LPK tiap hari harus baca 1 ayat ya. Ya. Ini saya percaya, kalau sahabat LPK baca 1 hari tiap ayat mengikuti acara ini, kami udah desain ini berdua, Betul. supaya setahun ini minimum 300 ayat 300 pernah ayat. dibaca dengan serius, dengan sungguh-sungguh oleh sahabat LPK dan kami juga, dan kita bahas 300 ayat. Kalau 1 hari 1 kan 365 hari dipotong, misalnya saya libur atau Ada Bro Chris libur, atau kita baca tema lainnya Ya. yang di luar ini untuk penyegaran, itu terdapat minimum 300 ayat. dan itu akan merubahkan kita. Ya. Tiap 7 ayat akan mengubahkan kita. Kita sampai pada ayat yang hari Kamis untuk hari ini. Nih, itu diambil dari Ibrani 1 ayat 3. Nah, ini saya baca, Pak. Silakan. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang memenuhi kekuasaan. Dan setelah Diulang berulang. Oh maaf, ada kesalahan. Saya ulang dari awal. Harus gitu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, yang saya kalau lihat di layar, kalau di YouTube mungkin kelihatan ya, itu di layar saya highlight, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi katanya begini loh, dia duduk di sebelah kanan, berarti nggak satu kan? Ya. Ada yang kiri, ada yang di kanan. Itu kata dia. Terus saya bilang, oke, di ayat ini dikatakan duduk di sebelah kanan. Ya, nanti kita akan kaitkan dengan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, tapi apakah ini satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa ada duduk di sebelah kanan? Ya. Kita buka coba bro, dalam Yohanes 1 ayat 18. Apakah dia duduk di sebelah kanan atau bagaimana? Yohanes 1 ayat 18 ya, saya Ya. buka nih sebentar, Ya. saya juga cari Yohanes 1 1 ayat 18. salah. Yohanes 1 ayat Ayat 18. Saya Ya. langsung baca nih. Iya, silakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah ini. Nah, ada Bapa, ada anak. Ya. Satu sisi ini dikatakan ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar. Ya. Jadi anak duduk di sebelah kanan Bapa. Ya. Itu katanya kan. Tapi di ayat 18 bukan duduk loh. Iya. Ada di pangkuan. Nah, jadi duduk di sebelah atau di pangkuan, mana yang benar nih? Nah, oke. Kita tambah satu ayat lagi. Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56. Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56. ayat 55 sampai 56 Iya. ya, saya baca ya. Iya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, tadi Ibrani 1 ayat 3 mengatakan duduk di sebelah Ya. kanan. Yohanes 1 ayat 18 Di ada di pangkuan, pangkuannya. Bapak. Ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dan 56 Berdiri. Jadi dia Posisinya berdiri Berdiri sekarang. apa duduk atau di pangku? Mana yang betul? Iya benar. Nah, kalau ditanya sekolah minggu gini bingung nanti teolog ini ya. Nah ini kayaknya sahabat RP kan juga tambah seru nih loh. Ini gimana Iya. dong jadinya? Nanti anak sekolah minggu tanya, yang benar gimana nih? Anak itu di pangku atau di sebelah kanan duduk atau di sebelah kanan berdiri atau kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang di Iya. pangku. Mana yang benar ini? Ini kita hanya membahas apa yang ada tertulis ya. Kita tidak bukan maksud membuat sesuatu yang lucu, enggak. Iya. Nah, tapi begini bro ya. Kita analisa satu-satu. Ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar. Iya. Allah ya. Benar. Nah, kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Ya. Ya, kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Benar. Tadi yang bro baca Yohanes 1 ayat 18 dikatakan di mana? Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ya. Jadi Allah yang roh itu nggak kelihatan. Benar. Seperti angin. Benar. Setuju dong semua dong. Allah yang roh itu seperti angin. Yang tidak kelihatan itu tidak ada kirinya, tidak ada kanannya, tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada Benar. atas, tidak ada bawah. Benar. Lalu apa artinya duduk di sebelah kanan Allah? Jadi tadi ada duduk di sebelah kanan dalam Ibrani 1 ayat 3. Ya. Berdiri di sebelah kanan dalam Kisah Para Rasul dalam Kisah Para Rasul 7 ayat Ya. 55-56. Dan Yohanes 1 ayat 18 mengatakan Di ada di pangkuan. pangkuan. Nah, Ya. ini semua sebetulnya bahasa kiasan. Bahasa kiasan sebenarnya. Personifikasi. Kita sayang sama anak Iya. kita. Kalau ada terjadi sesuatu sama Iya. anak kita, apa kita suruh orang lain menyelamatkan anak kita? Enggak, kita sendiri Nah, yang demikian juga berjuang. Allah sendiri yang datang ke dunia Iya. mengambil rupa manusia. Iya. Makanya ketika dikatakan yang datang itu pribadi yang lain dari Allah, itu nggak betul. Betul. Allah sendiri yang datang. Betul. Allah Dan yang- betapa jahatnya orang tua misalnya Pak, kalau anak kita celaka gitu atau dalam keadaan bahaya, terus kita bilang begini, kamu berjuang sendiri supaya kamu selamat ya. atau suruh orang lain menyelamatkan. Atau suruh orang lain Padahal kita selamatkan. bisa. Iya, padahal Itu kita nggak bisa. begitu. Oke. Jadi udah jelas ya. Itu kesimpulan kita. Aduh, ada Bahwa- banyak yang jadi Jadi penyangkalan keesaan Allah dengan ayat-ayat yang digunakan itu kita hari ini buktikan itu sama sekali Ya. tidak bisa mematahkan atau membantah keesaan Allah Benar, sebagaimana yang benar, Alkitab katakan benar. ya. Oke, jadi Allah itu esa, Allah yang esa itu dalam rupa roh, dia datang ke dunia mengambil rupa manusia yaitu manusia Kristus Yesus supaya apa? Supaya bisa menjadi teladan. Ya. Bagaimana hidup berkenan pada Allah kita lihat Tuhan Yesus Ya. teladan yang sempurna. Ya. Nabi bikin salah. Semua orang pernah bikin salah. Semua orang tapi bikin salah, Yesus tidak pernah bikin salah, Iya. makanya dia adalah teladan yang sempurna. satu-satunya yang tidak pernah bersalah. Iya, itu Yesus. makanya dia teladan yang sempurna. Betul. Semua yang Tuhan Yesus lakukan dari A sampai Z bisa kita tiru. Iya. Kalau nabi ada yang nggak boleh kita tiru sebagian karena dia juga ada nabi Buat yang membunuh salah. orang, ada Iya, nabi iya. yang nggak membangkang juga ada. Iya. Ya. Oke, itu belajar kita hari ini bahwa penyangkalan keesaan Allah tidak dapat dilakukan dengan ayat-ayat ini. Iya. Kalau mau dilakukan dengan teori-teori lain terserah. Ya silahkan, nggak- kita nggak bisa batasi, silahkan. kalau kita pegang kepada Alkitab, keesaan Allah itu tidak bisa disangkal. Betul. Ya. Oke, baik. Kita akan sampai pada pembacaan SMS WhatsApp sambil menunggu telepon interaktif di 021-8000-444. Kita baca ini dari pertama dari Pak Simon ya 0878-4476 sekian-sekian. Ulangan 6 ayat 4 teks asli dari kata esa di atas apa? Wah, ini pertanyaannya nggak jelas ya. Tapi gini, di teks asli itu memang esa itu ditulis ehad. Ehad. Memang ditulisnya ehad Memang kalau tulisnya Esa. ehad. Tapi ehad itu langsung dikembangkan bahwa ehad itu artinya bukan satu-satunya, Ya, bisa beberapa. benar, Karena benar. diambil teks contoh tadi papan, Ya. laki-laki dan istrinya bersatu. Betul. Papan, dua papan jadikan. Itu yang mereka pakai mengatakan bahwa ehad itu bukan satu-satunya, bukan Ya. tunggal, tapi ada beberapa. Ya. Ya, oke. Itu ya. Jadi Pak Simon semoga menjawab karena ini nggak jelas titik-titiknya. Mungkin minggu depan nggak apa-apa kalau mau tanya lagi Pak Simon ya. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Selanjutnya dari Suparno Jakarta Timur 0813 1515 sekian. Pak Salomo, kalau Kejadian 1 ayat 26 terjemahan kita kurang tepat, kenapa tidak dibetulkan? Jadi gini Pak Suparno, terjemahannya tepat. Saya tidak pernah mengatakan terjemahannya tidak tepat. Orang-orang yang membaca yang pikirannya tidak tepat.
Ya. Jadi saya kita setuju. di situ bukan berarti ada beberapa. Ada saya baca teolog yang mengatakan bahwa itu Tuhan berbicara dengan para malaikat, mengatakan kita. Karena di ayat 27 menurut gambarnya, bukan gambar Ya. mereka. Ya itu, jadi saya lebih bisa terima itu bahwa seperti juga ada juga yang mengatakan hormat kami dalam bikin surat. Padahal yang tanda tangan satu Cuma orang. satu. Nah, itu bahasa untuk sopan. Bahasa Bisa. sopan, bahasa ningrat. Jadi kita itu kurang tepat, tidak kurang tepat, itu tepat sekali. Karena diterjemahkan dari teks aslinya memang kita bahasa Inggris pun pakai kata ganti orang pertama jamak, tapi Ya. bukan berarti ada berapa pribadi. Ya, Itu kita betul. sudah buktikan. Ya, terima kasih Pak Suparno Jakarta Timur, Ya. semoga menjawab. Selanjutnya silakan Posman Simamora, Bro Chris. Pak Posman Simamora ya, saya langsung sebutkan saya pertanyaannya. Dalam Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa bertanya tentang nama yang mengutusnya, Allah menjawab, aku adalah aku. Titik-titik, akulah aku. Iya. Iya, emang ya kenapa Pak jadi pertanyaannya? Ya. Jadi memang Jadi kita lihat aja, kita baca. lihat dulu Coba ya. 3 ayat 14 tolong baca. Di apa? Keluaran 3 Keluaran 14. 3 ya. 14. Keluaran 3 ini saya ngerti sih konteksnya waktu itu Iya. ya dia nanya Iya. siapa namanya Musanya. Iya. 3 ayat Nanti 14. kalau mereka tanya siapa itu? Nah, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku mengutus, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, jadi begini. Ketika Allah dalam perjanjian lama yang disebut dengan tetragramaton itu tetragramaton YHWH ya, itu Ya. nama yang tidak tersebutkan. Iya. Orang Israel menyebutnya dengan Sungkan dia Adonai tuh. Iya. atau Elohim. Iya. Tidak ada yang berani menyebut YHWH. Iya. Orang Indonesia lebih berani loh mengatakan Yahweh, Iya. Yehova. Iya. Kita nggak pernah tahu itu ya. Nah, jadi ketika dikatakan aku adalah aku, dia belum menyatakan diri. Iya. Seperti kalau kita buka dalam Keluaran 6 ayat 2 dalam Alkitab konvensional, tapi dalam Alkitab elektronik Keluaran 6 ayat 3. Firman Tuhan begini katanya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan huruf besar semua, aku belum menyatakan diri. Jadi, tetapi dengan namaku YHWH, aku belum menyatakan diri. Iya. Ketika itu dia belum menyatakan diri. Makanya dia bilang aku adalah aku. Kapan dia menyatakan diri? Baca 1 Timotius 3 ayat 16. Di situ dia menyatakan diri. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16. Mungkin saya agak Ngebutnya langsung Pak. iya, dikatakan dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia Allah yang telah menyatakan dirinya. Ketika dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia dan namanya adalah Yesus. Nah, itu. Jadi dia menyatakan diri, makanya Yesus adalah gambar wujud Allah, Benar. Allah yang kelihatan. Iya. Itu memang Yohanes 1 ayat 18 mengatakan Allah tidak kelihatan. Allah yang roh tidak kelihatan. Tapi ketika dia menyatakan diri, Iya. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Yesus adalah Allah yang kelihatan. Iya. Jadi jangan dibilang, wah Allah itu gak kelihatan kok, bilang-bilang Yesus itu Allah. Ya Yesus Allah yang kelihatan, Allah yang menjadi manusia. Iya, betul. Dia menjadi manusia supaya bisa kelihatan, Iya. maksudnya supaya bisa berinteraksi, bisa diraba. Supaya manusia itu bisa mengenal bagaimana sikap Allah yang Iya, sebenarnya terhadap sebenarnya. manusia. Oke. Manusia nggak nebak-nebak Allah ini Iya. maunya apa ya, Ya, gitu. jadi dengan namaku Yahweh aku belum menyatakan Ya. diri. Itu kata Allah. Tapi di perjanjian baru dia menyatakan diri, dia datang dalam rupa manusia. Namanya siapa? Yesus. Nama Yesus dari mana? Dari sorga di bawah Iya. malaikat diberikan kepada Maria. Iya. Beri nama dia Yesus. Nama dia akan nggak- disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, bukan nama sembarangan Pak Iya. itu Pak. Di situ pun dikatakan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Berarti anak Allah itu sebutan. Iya. Ya. Oke, wah waktu hampir habis. Oke. Waduh. Ini ada satu WA lagi saya baca ini dari sahabat kita nih Ibu Aduh, Marce, pendengar silakan, setia. silakan, Pak. Selamat malam, shalom Ibu Selamat Marce. malam, shalom, Bu Selalu Marce. Ibu Marce nih kirim SMS WhatsApp yang sangat menyejukkan. 08129418 sekian. Terima kasih banyak Pak Salomo untuk penjelasan firman Tuhan yang sungguh memberkati dan menguatkan. Maju terus dalam Tuhan Pak Salomo dan Pak Kris. Terima Tuhan Yesus memberkati. kasih. Terima kasih Ibu Terima Marce. kasih. Ya, oke. Ini waktu tinggal sedikit. Kita bacakan ayat untuk minggu depan ya. Ya, silakan, Ada Pak. 7 ayat untuk 1 ayat sehari minggu depan ya, hari Jumat. Ya. Hari Jumat besok ya, mulai besok. Matius 16 ayat 16. Silakan sahabat RPK bisa dicatat atau lihat nanti di YouTube ya, atau Iya. kirim WhatsApp ke saya, tanya. Saya akan kirim WhatsApp di 0811 911 5232. 811 911 5232. Tapi saya bacakan nih. Iya. Untuk hari Jumat Matius 16 ayat 16. Hari Sabtunya Hari Pak. Sabtu Yohanes Iya. 20 ayat 28. Hari Minggu Yesaya 9 ayat 5. Hari Senin Wahyu 1 ayat 8. Iya. Hari Selasa Yohanes 8 ayat 24. Hari Rabu Matius 28 ayat 20. Iya. Hari Kamis 1 Timotius 2 ayat 5. Amin. Ya.
Ini 7 ayat, tolong sahabat RPK baca. Paling nggak baca lah, kalau bisa hafal, bisa mengerti, jauh lebih bagus. Ya. Kita akan kupas minggu depan, lebih enak kita kupas kalau sudah dibaca. Ya. Kalau ada yang belum jelas, silakan kirim WhatsApp ke 0811 911 5232. Saya akan kirimkan daftar ini ya. Ya. Baik sahabat RPK, silakan Bro Chris, 15 detik Ya, penutup statement. sahabat RPK, jangan ragu bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah yang sejati. Tidak ada kebohongan di dalamnya, tapi Alkitab membawa kita, memberi kita pengharapan kepada keselamatan. Alkitab tidak ditulis oleh orang jahat, karena orang jahat tidak bisa mengajarkan kebaikan. Alkitab tidak ditulis oleh orang baik, karena orang baik tidak bisa mengajarkan kejahatan juga. Alkitab itu sejatinya berasal dari Allah itu sendiri. Amin. Itu sebabnya idenya begitu cemerlang, idenya begitu di luar batas pemikiran kita, tapi idenya membawa keselamatan kepada manusia. Amin. Supaya yang percaya beroleh hidup dan hidup kekal. yang berkelimpahan dan berkemenangan dan keselamatan abadi. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Luar biasa. Haleluya. Sampai pada penghujung acara, kita berjumpa minggu depan dalam acara yang sama Kalam on Air di RPK FM 9630 jam 8 sampai jam 9 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.